Saya berpikirnya itu saya udah pikirin dari awal saya buat itu gimana caranya sampah yang terjadi di Pica ini agar tidak kita pindah tangankan ke TPA. Bahwa Bali ini memiliki kemampuan dari segi kualitas, dari segi produk itu yang mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional kayak gitu. Bahwa Pica Fest ini lahir dari Bali untuk Indonesia seperti itu. Karena saya paling nggak suka dengan orang yang awal-awalnya duit dulu, belum action. Action dulu, duit pasti ngikutin. Pernah nggak rugi? Pernah pasti Om. Pernah? Pernah. Nggak kapok? Nggak sih Om. Kapan itu rugi? Karena saya punya prinsip kayak gini Om, bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Wow. Bicara cerdas pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV. Tentu kita di sini bicara cerdas dan sing main-main. Bersama siapa? Bersama Go Andik. Ya. Yang juga disebut nama lengkapnya adalah I Gede Andika Pramata. Ya. Kok dipanggil Go Andi ya? Nggak tahu ya, karena mungkin nama pendek saya kan Andika. Cuma teman-teman manggil Andi gitu. Terus saya bikin kata nickname saya, bikin kata Go tuh buat motivasi saya biar lebih semangat aja sih. Karena kata Go itu kan kata ajakan, ayo gitu loh misalnya kan. Nah, jadi saya bikinnya Go Andi kayak gitu. Saya punya tagline Go Up. Go Up. Go Up, Go tuh ya ayo pergi, up tuh yuk ke atas gitu. Jadi tak bikinnya ya Go Andi gitu, tapi tagline-nya Go Up kayak gitu aja sih. Buat saya semangat aja sih Om sebenarnya. Itu dari kapan? Udah dari kapan ya? Saya mulai usaha itu 2008 kalau nggak salah. 2008 sudah berpikiran tentang personal branding. Itu kan personal branding ya, Dek ya? bisa jadi ya personal branding ya. Tapi Cuman waktu itu berpikiran nggak? waktu itu saya nggak berpikir ada personal branding, bisnis branding itu nggak. Terus? Ya Bikin- spontan aja pingin bikin saya semangat. Kadang-kadang kan umur-umur segitu tuh kan fase-fase masih ya anak muda, fase semangatnya ada, fase zona nyamannya ada. Cuman saya pingin gimana cara biar saya nggak nyaman-nyaman banget lah kayak gitu kan. Akhirnya bikinlah saya tagline Go Up itu. Jadi di saat saya malas tuh saya malu sendiri dengan tagline saya gitu loh. Udah bikin kata Go Up, masa sih nggak seginian aja kayak gitu. Umur berapa waktu itu, Dek? Saya umur berapa ya? Waktu itu? Waktu itu saya kelahiran tahun 1985, 2008 mungkin umur 23 ya, 23 tahun kalau nggak salah. 23 apa 25 ya. Umur segitu. Berarti tujuannya adalah untuk... Memotivasi diri sendiri. Terus 2019 ada tagline sing main-main. Nah, saya main-main itu keceplosan sebenarnya Om. Memang banyak hal dalam diri saya ini mungkin bisa dibilang semesta mengaturnya, semuanya tidak sengaja gitu loh. Sing main-main ini sebenarnya kata yang sudah sering disebut oleh penua-penua kita lah ya, orang-orang tua kita dulu kan. Sing main-main itu artinya tidak main-main gitu kan. Cuman waktu itu ketemu sing main-main ini kan di saat ulang tahun pernikahan sebenarnya. Ulang pernikahan, istri udah nyiapin udah nyiapin gift buat saya. Cuman yang namanya cowok kan kadang-kadang lupa Om ya. Akhirnya saya pingin lah punya gift yang sesuatu gift ini atau barang hadiah ini bisa digunakan untuk kesehariannya dia dalam bisnisnya dia. Kebetulan istri saya kan makeup artist, jadi saya nggak pingin punya hadiah cuman buat dipajang itu nggak ada fungsinya. Itu saya agak kurang enak lah ngasih kayak gitu. Akhirnya saya nyarilah keris waktu itu Om. Nyanyi keris. Nah karena saya nggak paham sama keris itu kan, karena kan banyak banget nih ada keris yang look 3, look 4, look 11. Saya nggak paham lah tentang filosofi keris. Saya ngajak teman saya Om, orang dari Sanur namanya Unggit waktu itu. Nah saya ajak, dari sekian banyak pilihan keris saya ketemunya di Celup waktu itu ya. Saya spontan aja ngambil keris. Pak Dek, saya manggilnya Pak Dek kan, Pak Dek ini ada keris yang main-main kayak gitu. Udah gitu aja. Abis itu keceplosan di jalan ngomongnya, setiap ada kejadian aneh, kejadian lucu, sing main-main kayak gitu aja. Sampai akhirnya saya bawalah ke sebuah desain, karena saya waktu itu kan punya clothing juga Om. Waktu itu namanya Glove masih. Glove saya iseng aja karena waktu itu teman-teman banyak juga bikin desain tapi dengan nama kalimat yang aneh-aneh, yang lucu-lucu lah kayak gitu. Saya mikir waktu itu ini kalau bikin baju dengan desain sing main-main kayaknya lucu juga deh gitu kan saya mikir kan. Akhirnya saya bikin waktu itu cuman 2 lusin kalau nggak salah.
Dua lusin tuh 24, saya bikin yang putih 12, yang hitam tuh 12. Saya bikin di story saya waktu itu masih dikit yang follow saya waktu itu, kalau nggak salah cuman 2000-an kan waktu itu. Saya ngomongnya kalau mau baju bisa DM saya, gratis ya, ngomong kayak gitu. Gratis ya waktu itu. Cuman bajuan HPP berapa? 50 ribu kan. Ya akhirnya udah banyak tuh, responnya banyak. Ya saya kirimin semuanya. Mungkin karena dia yang ngerasa makasih atau gimana dengan saya kan, dia pakai story, dia posting, dia nge-tag nama saya lah. Dari situ udah mulai banyak permintaan barang. Beli, udah sih baju beli, gitu-gitu. Udah mulai dah itu. Langsung dari sana mikir. Awalnya gratis. Awalnya gratis. Apa motivasinya menggratiskan? Cuman pakai branding aja. Pakai branding aja waktu itu. Saya main-main kayak gitu kan. Brandingnya karena saya senang aja ngelihat desainnya waktu itu, lihat kata-katanya kayak ini bikin kata-kata yang memberikan reward buat orang-orang, bagi mereka yang punya kegiatan positif atau karya positif. Ini yang main-main ini kayak gitu aja sebenarnya. Ya udah saya kasih aja waktu itu. Go Andi ini ya, tamatan apa sih? Saya ekonomi Om. Di? Udayana. Esensi. Karena saya lihat kita baru pertama kali ngobrol. Iya. Tapi first impression yang saya lihat, Andi, saya panggil Andi aja ya. Andi memiliki yang namanya personal yang sangat kuat. Ya, siap. Personal yang sangat kuat. Terus cerita sepintas, saya pingin memotivasi diri. Saya pingin bahwa saya itu semangat. Saya malu kalau saya tidak bersemangat karena go off. Ya. Dan itu adalah memang motivasi. Ya. Tetapi 2019 ada sing main-main. Ya. Itu sudah personal branding sing main-main. Benar. Karena dengan senang aja baju kita bagi-bagi free. Ya. Menurut Andi, personal branding itu seperlu apa sih perlunya buat kita ya? Personal branding seperlu apa? Kalau ngomong personal branding, itu kan sebenarnya kalau ngomong branding ini ada dua ya. Personal branding up to business branding. Ini bisa saling berkaitan dia ini. Tapi balik lagi, kita membutuhkannya sebatas apa. Kalau saya ngomong personal branding ini, zaman dulu tuh sebenarnya sudah ada. Contoh adalah kartu nama. Ya kan? Kita kan secara tidak langsung membrandingkan diri kita. Nama saya Andi, layanan saya seperti A, B, C. Saya bisa begini, bisa begitu, ini nama saya, ini. Itu dia. Dalam konotasi digitalisasi. Digital lah zaman itu, printing lah zaman itu kan. Kalau business branding ini menurut saya zaman dulu ada namanya lebih ke bisnis, yaitu brosur ya. Brosur, kita punya brosur, saya usahanya begini, jasa saya begini-begini kan kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya personal branding di zaman sekarang ini adalah sebagai anak muda dan generasi muda ini lebih banyak tuh personal branding itu up to business branding. Karena dengan dia membranding dirinya dia sendiri, itu akan membawa dampak positif bagi pekerjaannya dia. Itu sih menurut saya. Tapi yang namanya kita bermain sosial media itu tentunya seperti pisau bermata dua. Ya kan? Satu sisi bisa membuat kita lebih positif lagi, tapi dikit kita salah ya itu bisa membuat kita negatif juga kan kayak gitu Om ya. Nah, jadi personal branding itu baik untuk saat ini, terutama untuk bisnis, tapi hati-hati dengan mempersonal branding. Karena di saat branding kita jelek, up to business branding, perusahaan kita juga ikut jatuh. Tidak selamanya itu baik. Sekarang nih misalnya saya Jiping lah, bikin branding yang bagus buat diri saya. Next, saya buat apa nih, sesuatu event atau bikin produk atau apa. Tapi kalau personal saya jelek, bisnis saya nggak mungkin naik juga. Itu kan jadinya kan. Tapi sebaliknya kalau kita membranding diri kita baik, otomatis usaha kita ini pasti ikut naik. Pengen cobain nih jasanya Kak Go apa, jasanya Andi apa nih, kayak gini, kayak gitu loh ya. Itu sih menurut saya. Andi bisnisnya apa nih? Saya di Cahaya Group lebih banyak layanan saya jasa Om. Apa itu? Satu ada Cahaya Enterprise, itu usaha pertama saya itu di bidang entertainment Om. Jadi semacam production house, saya pelayan jasa untuk penyewaan sound system, lighting, stage rigging, multimedia dan lain sebagainya. Itu setelah itu kalau untuk di manajemen saya bantu istri di Cahaya Dewi. Itu ada bridal, sewa jasa bridal, make up, salon, studio foto kayak gitu-gitu sih Om. Lebih banyak sih di situ sih. Tapi lebih sering sih saya lebih ke event organizer sih Om. Jadi kayak kemarin saya sama teman-teman yang lain bikin yang namanya Pica Fest. Itu yang ke-9 sudah. Yang ke-9? Yang ke-9 sudah. Itu kemarin Pica Fest selama 4 hari di lapangan Renon kayak gitu.
Dan selanjutnya ya kalau memang teman-teman misalnya perlu jasa saya, perlu dia konsultasi lah terkait event gitu ya, mungkin di situ saya bisa bantu sesuai dengan pengalaman saya, kayak gitu aja sih. Wow. Karena terjun di dunia itu tidak gampang. Ya. Kalau tidak memiliki karakter yang kuat. Ya. Karakter yang kuat di dunia medsos, menurut Andi ya, karakter yang kuat di dunia medsos berpengaruh apa tidak, atau kitanya berpengaruh terhadap karya kita? Ya. Karakter apa karya kita? Karakter apa karya kita? Kedua-duanya sih, Om. Karakter yang pasti, karya juga sudah pasti dinikmati oleh masyarakat luas kan, kayak gitu kan. Tanpa karya pun juga karakter itu tidak bisa kebentuk juga kan, gitu kan. Karena karya itu adalah cerminan dari karakter kita kan, gitu sebenarnya. Menurut saya. Itulah pertanyaan lawyer. Dibalik-balik gitu ya. Padahal memang kalau tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki karakter yang kuat, karya itu tidak akan bisa berkembang. Benar. Sama kayak pemain band. Ya kalau bandnya dia lagu rock mungkin, atau bandnya dia lagu fun gitu ya. Tapi karakternya dia kalau seperti dokter umum kan tidak masuk ya. Benar. Nah, kurang lebih begitu. Vicha Fest yang ke-9 ini adalah ikonik Bali, salah satu event yang sangat besar di Bali. Stungkaro. Iya betul. Asal muasalnya gimana ya? Kenapa bikin Vicha Fest? Nah, Vicha Fest itu sebenarnya kan bisa dibilang salah satu kegiatan. Biasa kita sebenarnya clothing, Om. Apa itu? Clothing, baju-baju anak-anak muda, baju-baju clothing, t-shirt kayak gitu, ada desainnya atau apa kayak itu. Itu kita berawal dari tahun 2010 dulu. 2010 waktu itu ada salah satu member kita, Ko Yudis namanya. Dia yang punya brand Slash Rock. Dia ngumpulin nih semua brand. Awalnya tahun 2010. 2010 dia ngumpulin semua brand yang ada di Bali. Zaman itu 2010 itu clothing Bali itu bisa mengalahkan pride-nya clothing surfing. Wow. Zaman dulu kan orang-orang pakai. Maksudnya clothing Bali itu apa? Brand-brand baju Bali. Ya. Asli Bali. Dikalahkan mengalahkan surfing, Om, baju-baju surfing. Hebat juga. Ya, tahu kan, Om, brand-brand surfing itu? Ya, saya nggak sebut lah brandnya karena itu kan dulu orang anak-anak mudanya bangga banget ya pakai baju kelas itu dah. Betul. Nah, itulah bangga banget ya pakai baju itu gitu loh. Nah, anak-anak Bali ini bikinlah dia semacam movement nih, pergerakan. Kalau kita pun juga mampu loh. Dari segi kualitas, dari segi desain tuh mampu. Akhirnya anak-anak band, anak-anak komunitas dan semua elemen masyarakat, anak-anak muda ini support lah ini antara clothing dan juga komunitas mereka ini gitu lah. Akhirnya terjadilah semangat lah orang-orang ini untuk bikin brand zaman itu, brand clothing. Itu kalau nggak salah ada sekitar 60 apa 70 member zaman itu. Wow. Gitu, dengan perputaran ekonominya yang sangat melesat ya zaman itu. 2010. Ya, 2010. Nah, akhirnya kita bikin Vicha Fest ini karena ada beberapa event luar. Event luar waktu itu tuh pingin bikin brand-brand baju brand luar Bali itu, pingin bikin event di Bali waktu itu. Bikin event di Bali. Habis itu teman saya si Ko Yudis ngomong, wah kenapa nggak kita aja yang buat ya, kita kan member banyak juga, bilang kayak gitu. Akhirnya dikumpulin, ya udah yuk mau buat apa nih. Itu kejadiannya tahun 2014, Vicha Fest pertama, Om. Vicha Fest itu 2014 kayak gitu. Nah, akhirnya bikinlah kita waktu itu masih di GOR, Om. Kita modalnya modal berani aja semuanya, nggak ada nyari sponsor juga. 2014. Ya, apa yang dibuat waktu itu? Event yang kita buat di GOR waktu itu. Harga tiket masih 5.000 waktu itu. 5.000 perak. Stungkara 3 hari, pengunjung kalau nggak salah waktu itu di 30.000 kalau nggak salah. Pengunjung selama 2 hari. Wow. Itu perputaran ekonominya benar-benar tinggi zaman itu, men. Zaman tinggi. Satu brand aja itu bisa closing mungkin ya 100 sampai 200 juta zaman itu sehari ya. Wow. Zaman itu, Om. Jualannya. Nah, akhirnya dari sana kita semangat lah semuanya nih. Ayo nggak buat lagi gitu. Karena sebenarnya poinnya bikin Vicha Fest itu adalah kalau kita bisnis baju itu kan ada yang namanya spoil, Om, ya. Spoil artinya broken size yang nggak laku, kegedean atau kekecilan. Ada namanya broken design yang memang nggak diterima oleh pasar. Jadi kita sell semua di sana. Di saat event itu kita sell semua gitu. Tapi makin kesini
ya teman-teman malah berpikir, wah ini momen ini, orang tuh bakal datang ke Pica Fest ini berbondong-bondong untuk beli clothing. Ya mereka malah bikin produk-produk baru sekarang malahan, khusus untuk di Pica Fest kayak gitu. Itu sih Om, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya jualan ya? Jualan kita di sana. Jualan baju. Dan kayak expo gitu loh Om. Kayak pameran expo, mungkin kalau Bali punya PKB-nya dengan pakaian adat Balinya dan budaya-budaya Bali lainnya, ya kita yang di Bali juga dengan milenialnya ini ya punya Pica Fest ini kayak gitu. Keren. Kita data terakhir 2023 itu 82.000 pengunjung selama 4 hari. 82.000 pengunjung selama 4 hari. Average per hari mungkin di sekitar 15 sampai 20.000. Gitu. Event besar, acara sekian banyak orang. Benar. Tidak mungkin mudah. Benar. Tantangannya apa, Dek? Tantangannya ya nggak mulu-mulu Om ya. Tantangannya ya anggaran pasti. Karena ngerunning itu kan harusnya Om. Karena tentu orang berbondong-bondong untuk jualan di situ kan, Claude? Iya, itu satu. Yang kedua kita bikin tantangan itu bikin movementnya ini diterima oleh oleh masyarakat. Itu. Oh, mikirin itu? Mikirin. Saya sampai sampah saya pikirin Om. Di Pica kemarin 2025 ini. Karena kita kan ngerasa kita ini bikin event. Target pengunjung kita 80.000 pengunjung, anggap pakai gitu kan. Otomatis karena ada transaksi di acara ini sudah pasti menimbulkan sampah. Baik itu dari F&B, food and beverage-nya, baik itu dari clothing-nya, nggak mungkin dong bungkus baju pakai daun pisang kan nggak mungkin, pasti pakai plastik. Betul. Jual makanan juga pasti pakai plastik atau kemasannya. Betul. Saya berpikirnya itu saya udah pikirin dari awal saya buat itu gimana caranya sampah yang terjadi di Pica ini agar tidak kita pindah tangankan ke TPA. Tapi begitu selesai Pica, beres di Pica. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Saya bekerja sama dengan 5 komunitas sampah. Itu ada komunitas sampah yang bergerak di bidang organik, non-organik, dan juga residu. Itu 5 komunitas, saya gabung jadi satu. Saya bikinlah namanya, IP-nya waktu itu Pica Waste Department namanya. Jadi sampah-sampah plastik itu saya daur ulang menjadi plakat. Oh, menjadi plakat. sebentar. Kenapa mereka mau bergabung? Ya karena dia melihat movementnya kita sih, dia. Movementnya kita nih positif gitu loh kan, positif, kayaknya patut kita dukung. Gitu. Akhirnya kita aja. Sampah itu diolah menjadi plakat. Menjadi plakat. Itu mungkin yang teman-teman yang ikut di Pica Fest itu semua nerima plakat. Habis itu kalau dari sisi lain Om ya, yang dia presentasiin ke kita itu bahkan ada yang jadi kursi. Oh. Kain-kain perca bekas-bekas garment itu Om, itu ada jadi korden, jadi bungkus bantal, macam-macam jadi karpet, kayak gitu. Loh, Pemprov sekarang lagi pusing dengan sampah, harusnya belajar ke Pica Fest ya. Kemarin kan salah satunya juga kita kan disupport sama Pemprov juga kemarin. Jadi Pica Waste Department ini kan salah satu cara kita mengedukasi anak-anak muda sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke orangnya, dia fokus ke edukasinya apa, fokus ke hiburannya apa, belanjaannya kan gitu sekarang. Tapi paling nggak kita sudah pernah melakukan itu gitu loh. Itu ceritanya. Tapi keren ya sini ya. Artinya, sampah dipikirin, padahal ini adalah sampah nih, Dek. Ya. Sampah, macet. Ya. Ini adalah hal kecil yang tidak pernah selesai dari dulu. Benar. Bahkan sekarang menjadikan hal besar. Benar. Berarti dari Pica Fest mulai dari internal dulu ya? Internal dulu. Karena edukasi itu perlu kita lakukan pada saat dini, pada saat kita masih kecil lah bisa dibilang. Dan target marketnya kita di Pica Fest ini kan lebih banyak umur 15, 18 sampai ya paling 30. Tapi di atas itu ada juga. Berarti target market juga sudah dipikirkan itu ya? Sudah. Kita kan pakai sistem tiket Om. Setiap pembelian tiket kan harus pakai KTP. Jadi saya dapat analisisnya di sana. Berapa persen orang yang datang umur sekian tuh saya tahu semua. Sampai wilayahnya kita tahu semua orangnya dari mana. Tadi dikatakan tantangannya adalah pendanaan. Ya. Karena mampu nggak kita mendatangkan orang sebanyak itu? Ya. Kan udah punya nama. Ya nama kalau nggak sama sekarang kita sekolah, disuruh sekolah kalau nggak dibekelin orang tua kan nggak bisa belanja di dalam. Oke, tentu Andi. Tentu
karena tantangannya seperti itu, Ya. pasti Picapes ini memiliki perbedaan dengan event-event besar lainnya di Bali. Ya. Sehingga orang pada mau datang ke sana. Ya. Perbedaannya apa ya? Ya karena kita punya movementnya Om, kita punya pergerakannya, terutama kita support komunitas-komunitas Om, kayak gitu. Maksudnya? Itu yang maksudnya gini Om, kalau event pada umumnya orang itu kan hanya membuat sebuah hiburan saja Om, ya kan? Dia demand itu terjadi, permintaan itu terjadi begitu dia cocok dengan apa yang hadir di sana. Contoh band A main, band B main, band C main, dia beli tiket, beres, nonton ya sudah. Kalau kita kan tidak hanya sebatas nonton band saja. Tapi memang band itu adalah salah satu magnet juga untuk mendatangkan masa-masa ini datang ke Pica Fest kayak gitu. Tapi kita di sana nggak cuman band aja, kita ada movementnya juga di sana. Kita berkolaborasi dengan banyak komunitas. Salah satunya tadi itu yang lingkungan itu sudah komunitas tato. Kemarin ada sekitar kalau nggak salah 64 seniman tato tergabung di sana. Dia bikin kegiatan juga. Habis itu kita juga berkolaborasi dengan komunitas running Om. Kita bikin namanya Pica Rockin' Run. Itu kita mengajak anak-anak muda tuh untuk pola hidup sehat. Itu kita bikin running juga kayak gitu. Habis itu ada e-sport juga kemarin. Kita bikin game turnamen tentang e-sport. Setelah itu ada lingkungan udah ada motorcycle juga kita rangkul juga teman-teman komunitas suka riding gitu. Otomotif. Ya kita ada show bike-nya, ada riding route to Pica Fest kayak gitu kita bikin juga kemarin itu di hari terakhir kayak gitu. Jadi itu yang saya maksud movementnya itu ada, pergerakannya itu ada. Dengan kita bilang ke teman-teman Pica, kita sebutnya Pica Mania namanya. Pica Mania ini dengan kalian datang ke Pica Fest, kalian juga sama dengan sudah mensupport yang namanya UMKM Bali. Baik itu dari segi clothing, UMKM F&B Bali juga dan juga musisi-musisi Bali kayak gitu. Itu movementnya yang memang kita terapkan ke anak-anak muda tuh bahwa lokal itu jauh lebih total, lebih keren kayak gitu loh istilahnya. Karena kan himpitan dunia digital sekarang kan banyak brand-brand luar juga masuk ke Indonesia atau ke Bali gitu loh. Kalau nggak orang Bali sendiri yang menghargai orang Bali itu terus siapa kalau nggak orang lokal itu sendiri kayak gitu. Itu sih menurut saya. Suara-suara inilah yang membuat karaktermu kuat. Astungkarom. Kalau bukan orang Bali sendiri yang menghargai Bali, siapa lagi? Ini suara-suara ini. Terus, bahasanya lagi. Kita menggandeng komunitas-komunitas. Ya. Bahasa ini kan bahasa benar-benar bahasa berkasta. Menggandeng. Simple tapi emosionalnya dapat. Menggandeng. Ya. Apa yang mereka dapatkan sehingga mau digandeng? Yang mereka dapatkan ya pasti tentunya ya di kegiatan itu dia bisa berpromosi tentang kegiatannya dia. Karena semua kegiatan tapi mereka bayar? Nggak bayar. Nggak bayar, kita fasilitasin, kita wadahin. Karena Pica ini bisa dibilang wadahnya Om. Mereka nggak bayar, kita fasilitasin. Cuma nanti kalau masalah peserta atau apa ya mereka sounding ke komunitasnya mereka. Ini loh bakal ada kayak gini gitu. Kalau pesertanya ya bayar, tapi kalau komunitasnya enggak. Kita kolaborasi di sana kayak gitu. Disinilah trik strategi yang tersembunyi. Ya. Bagaimana caranya merekrut marketing tanpa harus membayar marketing. Loh iya, jadi entrepreneur itu memang harus cerdik. Tetapi apakah si marketing ini merasa dirugikan? Tidak. Karena apa? Karena dia membutuhkan wadah-wadah seperti ini. Ya, saya kasih kesempatan dia untuk berkolaborasi dengan kita gitu loh istilahnya. Karena saya paling nggak suka dengan orang yang awal-awalnya duit dulu, belum action. Action dulu, duit pasti ngikutin. Kalau saya gitu tipikalnya. Jadi kalau ada lamaran atau apa orang kerja saya pancing nanya minta salary berapa, saya nyari pengalaman di sini begini udah saya ngerti dah orangnya kayak gimana. Saya mintanya sekian gini ini dah nggak bakal puas dia Om kalau nanya duit dulu. Nggak bakal puas ya? Nggak bakal puas Om. Selalu kurang Om. Itu menurut saya Om ya. Bener. Saya maunya curhat tapi nggak enak. Pelan-pelan curhat tadi Om ya. Kebalik saya yang podcast Omnya jadi. Iya, karena di zaman sekarang nih cerdik, pengalaman, dan merasakan. Ya. Merasakan. Dan ternyata di situ tidak cukup. Ya. Sekarang apa yang mereka dapatkan manfaat atas pergerakan kita ini? Ya.
Berarti pendapatan Pica Fest itu dari penonton yang hadir? Dari penonton, beberapa juga ada sponsor juga. Sponsor ya baik itu yang sponsor apa ya, perusahaan-perusahaan besar-besar lah ya gitu. Itu ada. Dari Pemprov juga banyak support kemarin Om. Tanpa izin Pemprov kita nggak bakal dikasih lapangan renang itu. Betul. Itu, karena itu kan aksesnya mereka juga kayak gitu. Profit nggak ya ngadain gitu? Kalau saya mah jalanin harus profit Om. Ada dua Om konotasi promotor itu buat acara. Satu rame dulu, kedua baru minim lah BIP lah minim. Kalau masalah profit itu kan ngikutin dari effortnya kita semaksimal apa kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya setengkara adalah untuk kas tahun depan loh. Kalau nggak profit kan nggak mungkin 9 kali. Maunya saya berapa tanya profit berapa per bulannya, nanti sponsor nggak ada yang masuk. Sekali event berapa profitnya Pica Fest, kita mau tanya itu Sin, tapi takutnya nanti sponsor nggak ada yang mau. Udah mampu ini nggak perlu disama lagi gitu nanti ya. Banyak kegiatan saat ini, event-event besar di Bali. Ya. Komunitas juga mengadakan event besar. Ya. Banyak. Ya. Merasa tersaingi atau bagaimana dulu? Kalau merasa tersaingi sih enggak ya, malah bagus ya Bali ini punya destinasi baru untuk orang-orang lokalnya dia dengan banyak hiburan ya Om ya. Apalagi Bali ini kan bisa dibilang pulau dari apa ya, dikenal dengan pariwisata lah bisa dibilang kayak gitu kan. Semakin banyak hiburan festival ya itu membuat refreshment buat anak-anak mudanya juga sih sebenarnya. Itu sih menurut saya. Tapi kalau bisa merata, tidak hanya di Denpasar saja. Ya di daerah-daerah kabupaten lainnya pun juga ya kalau bisa ya, karena apa ya, anak muda itu perlu hiburan. Iya, karena kalau di Denpasar itu kan sentralnya orang cari hiburan nggak harus jauh. Iya benar. Sekarang anggaplah Pica Fest, berarti nggak ngadain di Bangli kan? Ya. Masih mikir juga nih, bagaimana caranya membuat Bangli ini menjadi magnet sehingga orang datang mau ke sana. Mendatangkan demand mereka gitu kan. Karena ujung-ujungnya balik ke sumber daya belinya lagi Om. Kayak kemarin ini kita jual tiketnya lumayan agak tinggi Om sebenarnya, di 150.000. Itu tinggi ya? Itu termasuk tinggi. Dengan hiburan berapa band per malamnya? Total dari 4 hari 100 band Om. Wow. 100 band. Jadi per hari itu kalau saya bagi 4, 25 band per hari dibagi 3 panggung. Sebentar, per hari 3 panggung? Iya. Oh, Pica Fest tidak 1 panggung? Enggak, 3 panggung. Maksudnya apa nih? Iya memang panggungnya ada 3. Kita ada panggung yang welcome state kita tuh namanya Pica Max. Habis itu ada panggung di F&B itu ada 2 panggung namanya Narmaloka sama Pica Fest State namanya. Itu total ada 3 panggung. Itu totalnya semuanya 100 band. Selama 4 hari. Maka saya balik tadi bilang tuh anggarannya Om. Udah tahu beratnya di mana? 100 band. Kenapa mesti harus banyak band? Itu lagi balik Om, mengangkat demand orang tuh biar datang ke Pica Fest. Karena semakin banyak pengunjung datang ke Pica Fest, kemungkinan UMKM untuk dia berjualan tuh semakin tinggi. Jadi kalau sekarang yang dikit yang datang, UMKM-nya ada. UMKM aja sekitar 128 UMKM-nya Om. 128 UMKM. Kalau sekarang dikit yang datang, siapa yang mau belanja Om? Kan gitu jadinya. Harus banyak orang yang datang. Masing-masing band bawa massa, bawa fansnya mereka, masing-masing komunitas juga bawa massa, bawa ininya juga fansnya mereka juga, kan rame jadinya. Ini kerja rame-rame gitu loh istilahnya. Jadi bikin magnetnya tuh Om yang harus kuat kita. Betul. Magnetnya ini harus dikuatin sekuatnya magnet itu ya, semakin banyak serapan orang tuh buat datang ke sana, ke venue itu kayak gitu loh. Begitu datang di sana, yuk kita bagi-bagi nih. Balik lagi ke persiapan masing-masing brand. Kamu sebatas apa kamu bisa memberikan menjual produkmu dengan baik. Itu kan udah rezeki masing-masing. Kalau tugas saya sebagai penyelenggara kan hanya membuat wadah dan mendatangkan orang itu. Gak jauh-jauh dari bikin mall loh. Mall kan gitu kan. Dia bikin aktiviti kegiatannya. Untuk apa? Untuk orang tuh biar datang dia mau ke mall, si mall itu kan. Kayak gitu kan contohnya. Nanti brand-brand lain kan promosi sendiri-sendiri. Outlet itu promosi sendiri ya, silakan. Saya udah datengin crowd-nya loh ini. Dan dia pasti ada pas checker buat ngecek per hari itu kunjungannya berapa, per hari kunjungannya berapa, itu kan ada pasti. Itu yang akan dijadikan analisisnya dia. Oh berarti ya brandmu yang kurang promo nih kayak gini loh. Kita udah datengin sekian ribu orang nih, kok kamu nggak dapat jualan tuh kayak gimana kan gitu contohnya gitu loh. Ya event itu juga menurut saya kayak gitu loh.
kita harus semenarik mungkin bikin orang tuh datang ke event kita. Iya, karena sensasinya dapet tuh. Jarang-jarang loh, Di. Iya. Satu event ada 3 panggung, jarang-jarang. Terus Itu sama dengan satu hari itu kita nge-running 7 event loh selama 4 hari. maksudnya? Panggung kita sudah 3. 3. Ya, di komunitas Pica West Departemen itu kan running 4 hari. Ada talk show, ada edukasi, itu running event juga. Di tato kita nge-running juga bikin kompetisi tato. Di e-sport kita running juga. Itu yang ketujuh ada festival arak juga dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, itu running juga acara. Belum lagi yang running sama yang ini, yang motorbike ada show-nya. Itu kan sama dengan kita nge-running 9 event selama 4 hari. Itu pikiran dari mana tuh, Dik? Nggak ngerti saya juga. Tiba-tiba aja. Tapi saya nggak kerja sendiri. Saya ada official ber-14 Om. Sedikit dong itu. 14 ya. Cuman saya syukurnya saya ini bekerja dengan orang-orang yang sudah profesional, orang-orang yang sudah paham dia tentang apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya cukup kontrol teman-teman yang lain aja kayak gitu. Ini saya nyesel tidak pernah datang ke Picapes. Nah, ini harus datang Om. Tahun depan Om. Nggak, serius, karena dengan ini kan cerita hayalan bagi saya. Iya. Beneran apa enggak nih? Iya. Beneran Om. Karena saya nggak pernah datang. Ya. Satu hari 3 panggung dalam satu tempat, Ya. 7 event, Ya. 100 grup band Ya. selama 4 hari. 128 UMKM. 128. UMKM. Wow. F&B aja 64. Floatingnya ada 30 apa 40, cuman ada yang ngambil bootnya 2, 3 kayak gitu dia. Tuh. Wow. Ini harus tepuk tangan dulu. Thank you. Nggak, karena saya sering ngadain event loh, ya. Iya. Saya termasuk orang yang sangat sering mengadakan event. Iya. Bali Baker Line kemarin kita ngadain ya. Cuman sering ngadain event kita. Iya. Tidak nyangka saya ada orang anak muda di Bali mampu mengadakan dan mewujudkan hayalan. Bagi saya ini hayalan ya, karena saya belum pernah datang. Dengar udah berapa sering, cuman ya kadang-kadang melihat aja kok apa ya, apa nih? Ini saya masih terkagum-kagum atas cerita ini. Mestinya hal-hal seperti inilah yang mesti harus, menurut saya ya, harus kalau bahasanya Picapes, diajak bergandengan untuk membangun pertumbuhan perekonomian di Bali. Benar. Pemerintah mestinya, ini anak-anak muda kok keren juga nih, 82.000 dalam 4 hari ya. Ini kan UMKM 125. Ya, itu tahun 2023 Om ya. 2023. Ya, yang 2025 saya belum dapat cek rekapannya. Nah itu, berarti kan perputaran ekonomi di situ Ya. begitu besarnya. Memang yang goalnya kami di sini panitia ini adalah perputaran ekonominya. Perputaran ekonomi pada saat kegiatan itu berlangsung selama 4 hari. Itu. Karena saya kagum loh. Jujur ya, karena saya sendiri melihat Bali dan lain sebagainya kan. Kita dari kemarin ya, Bali ini kan sangat tergantung namanya pariwisata, penghasilan pariwisata. Berarti yang bisa kita lakukan adalah mendatangkan orang-orang ke Bali. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kita otomotif. Kita bantu lah di situ. Dan kita juga lagi menggaung-gaungkan kepada banyak orang. Kenapa mesti kita hanya tergantung kepada pariwisata? Benar. Kalau industri pariwisata kita jeblok, nah mampu nggak kita membuat sesuatu yang orang-orang datang ke Bali yang bukan karena pariwisata? Benar. Salah satunya adalah event ini. Iya. Visinya Picapes ke depan apa ya? Kalau visi misi sih kita tetap ya menggaungkan tentang industri lokal ini Om. Bahwa Bali ini memiliki kemampuan dari segi kualitas, dari segi
produk itu yang mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional kayak gitu, bahwa Pica Fest ini lahir dari Bali untuk Indonesia seperti itu sih. Itu yang bikin saya dengar, Dik. Ya. Bahasanya Pica Fest kan menggandeng. Ya. Karena kita di sini kan banyak sekali event-event nasional yang ada di Bali. Ya. Orang-orang datang ke Bali hanya untuk event. Ya. Ntar lagi Om Yas nih ngadain event juga di otomotif mobil tua di Sanur, Meru udah ngontak kita. Ini kan mendatangkan orang-orang datang ke Bali untuk melihat dan menyaksikan. Secara langsung itu kan destinasi pariwisata juga. Betul. Kalau kita bisa gaungkan ke luar Bali kan, orang tahu oh di Bali ada event kayak gini. Contoh sekarang aja di Jakarta ada kegiatan auto apa gitu tentang pameran mobil-mobil itu yang kan. saya maksud. Orang Bali ke sana, orang Surabaya ke sana gitu loh. Arah pembicaraannya saya di situ nih, Andi. Andi kan sekarang ini kita di sini bukan interview ya. Saya juga bicara berpendapat. Artinya, di sini banyak UMKM 125 dibantu. Jakarta, orang datang ke Jakarta, bahkan kita datang ke Jakarta untuk menyaksikan pameran otomotif. Ini mungkin Pica Fest siapa tahu menjadi nasional event, bahkan menjadi salah satu branding event, entah itu acara otomotif, entah itu acara apa aja, sehingga orang-orang yang di luar Bali sana datang hanya untuk ingin melihat hal tersebut. Benar. Karena hal yang tidak masuk akalnya mampu dilakukan oleh anak-anak muda ini, apalagi itu hal yang masuk akal. 100 hiburan diadakan selama 4 hari. Satu tempat 7 event itu kan perlu tidak mudah deh. Perlu persiapan yang matang lah. Pernah nggak rugi? Pernah pasti Om. Pernah. Nggak kapok? Nggak sih Om. Kapan itu rugi? Karena saya punya prinsip kayak gini Om, bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Wow. Jadi saya emang seperti saya bilang awal tadi, saya nggak pernah ngelihat angkanya dulu. Yang penting hati saya bicara ini jadi, ya udah jadi. Syukurnya teman-teman ber-14 ini punya visi dan misi yang sama dengan saya. Ruginya puluhan juta? Nah, ruginya dalam artian begini Om. Ruginya itu kita dari kita bikin acara sebelumnya bertambah ke acara berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu dalam arti kata tuh terbackup lah semuanya gitu loh. Biaya-biaya produksian itu semua terbackup gitu loh. Kadang-kadang kan kalau orang tuh nggak ada cuannya kan orang tuh malas kadang-kadang. Kalau ini kita nggak. Yuk buat lagi, toh ini juga demi UMKM lokal. Kita kan bukan komersial banget kayak gitu loh bahasanya gitu. Ya yuk kayak gitu loh. Terus kalau kayak kita dulu pernah masalah tentang tempat Om. Karena Bali ini menurut saya minim tempat kegiatan. Tempat kegiatan tuh minim banget. Nggak kayak di Jakarta ada PRJ, ada Senayan. Di Bali ini coba boleh disebut di mana tempat kegiatan yang fasilitasnya memadai dari segi toilet, parkirnya hampir nggak ada kan. Kita siapkan sekarang deh. Nggak serius. Ya yuk Om. Sudah disiapkan sama Haji Krishna. Kita perlu pembebasan 5 hektar di Belangsinga. Saya sempat dengar itu Om. Bagus. Sudah pembebasan, sudah kita uji coba kemarin eventnya Haji di situ. Toiletnya dan lain sebagainya. Kapan nanti harus berkunjung ke sana. Parkirnya semua disiapkan. Itu penting banget karena secara tidak langsung itu kan membawa pengaruh positif buat pendapatan daerah juga sebenarnya. Entah itu parkirnya dan lain sebagainya kayak gitu. Sayangnya kalau ngomong Bali lebih karena ibu kota kita di Denpasar kan belum punya itu. Tapi memang itu PR banget deh buat Bali. Ya. Rencananya kan mau ke PKB yang di Kelungkung tuh. Ya, itu bagus sebenarnya asalkan satu udah jadi, kedua transportasinya juga lancar, transportasi umumnya. Karena PR banget kan ke Kelungkung. Tapi saya bilang itu bagus kalau jadi ya, itu bagus. Sama kayak Jakarta dulu Kemayoran siapa yang mau? Ya. Ujung sana. Tapi sekarang hotel-hotel gara-gara ada event per tahun, hotel bertumbuhan di situ, bukan hotel duluan. Ya, memang harus ada yang berani gebrak kalau kayak gitu-gitu tuh menurut saya. Itu sih menurut saya. Tapi ya kita doakan lah. Pica Fest dan tim siap. Ikonik. Sudah menjadi ikonik event di Bali dan menjadi event nasional bahkan internasional. Tapi yang saya belum dapat nih sekarang. Tadi kan dikatakan bahwa yang datang adalah orang yang berumur 17 sampai 20-an apa 30-an gitu ya. Kenapa nggak ngambil umur yang 50-an?
Nah, kalau kita tuh mengerange umur itu Om dengan hiburan Om. Karena setiap band itu punya pasarnya sendiri-sendiri dan tentunya di setiap genre itu punya umurnya sendiri-sendiri. Kalau saya nyebut angka tadi itu adalah yang terbanyak Om. Bukan berarti 40, 50, 60 itu nggak ada. Ada. Itu ada. Cuman memang tidak terlalu signifikan kayak gitu. Yang terbanyak di umur segitu. Makanya kita musik ini Om, saya pakai contoh Pica Fest tahun 2019 ke tahun 2022. Kita 3 kali off. Kemarin 2 kali karena Covid, 1 kali kemarin 2024 kita nggak buat karena pemilu kemarin, kayak gitu kan. Contoh nih, kita dulu masih konsisten dengan musik underground Om. Musik metal yang teriak-teriak wah gitu-gitu tuh. Itu yang datang semuanya cowok-cowok pakai baju hitam rambut gondrong semua Om. Nah, tahun 2022 kita bikin waktu itu dikasih akses sama Pak Gup waktu itu di lapangan Renon. Itu kita datengin Malik waktu itu Om. Band Malik namanya, itu kan genrenya cewek. Itu baru mulai itu yang wangi-wangi datang. Yang gondrong-gondrong udah berkurang gitu. Itu maksud saya. Jadi kita mainin semua genre musik Om. Berarti pengaruh di situ ya. Pengaruh di sana. Gitu. Nggak cuman yang cowok aja suka, yang cewek juga suka. Kalau sekarang pertumbuhannya sudah hampir sama antara peminat cewek sama cowoknya sudah hampir sama. Kenapa yang dulunya cowok? Karena movementnya kita di clothing ini kan lebih banyak jual baju cowok Om. Makanya lebih banyak cowok nyari diskonan, kayak gitu loh. Dan minta cowok belanja banyak tuh susah loh, nggak kayak cewek loyalnya belanja, ya kan? Tapi cowok minum banyak. Ya minumnya yang banyak. Beli bajunya satu baju bisa pakai 1 minggu. Itu yang susah dan kita bisa menyiasati itu gitu loh. Kadang-kadang hype-nya orang datang ke Pica tuh dengan bawa tentengan banyak Om. Dia bawa shopping bag yang banyak. Di situ pride-nya dia kelihatan. Oh ini orang ini belanja, orang ini support gitu. Ada juga seperti itu ya? Ada kayak gitu. Itu kita pelajarin semua. Makanya shopping bag-nya teman-teman yang buka clothing itu pasti bikinnya yang bagus-bagus dengan warna yang unik-unik. Ada warnanya pink, ada warnanya merah. Jadi dia tahu, oh barang Rago Liu laku nih, gitu loh. Barang Cis yang ada ladap, saya ada laku. Tapi pakai lucu-lucuan aja. Iya. Gitu. Itu sih. Kapan Pica Fest lagi main? Tahun depan sih Om. Tahun ini kan udah yang kemarin kayak gitu. Saya siapkan satu grup band pengacara menggending. Asik. Kita udah ada lagunya nih. Udah ada lagunya. Mike Disco, pengacara penggending. Mike Disco, mantap itu. Nanti kirim video klipnya kita. Siap. Baru launching kemarin. Siap. Meskipun pengacara, kita berkarya. Betul. Apa tadi? Hati apa? Bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti. Kita udah buktikan tuh dia. Siap. Tapi keren ini harus menjadi sebuah pelajaran buat anak-anak muda. Yang tadi saya tangkap, idenya dari mana saya nggak tahu. Karena saya bekerja dengan orang-orang yang kebetulan visi misi dan profesinya di situ memang sudah dapat. Artinya yang mau saya sampaikan adalah buat anak-anak muda dimanapun, apa yang kita lakukan bukan apa yang mau kita ciptakan. Karena kita tidak akan bisa menciptakan segala sesuatu sebelum kita melakukan hal tersebut. Betul. Kalau kita sudah lakukan hal tersebut dan kita sudah jalankan, ciptaan kita berkembang. Karena apa? Sembari dengan pengetahuan yang sudah kita nikmati. Benar nggak ya? Ya benar. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang belum kita ketahui. Benar. Karena dengan seiring waktu yang kita jalani, pasti ada yang namanya pengetahuan itu muncul dan ide itu muncul ya. Dan ada proses juga di sana. Ada proses. Kalau Go Andik punya filosofi hidup nggak ya yang dipegang? Filosofi hidup apa ya? Kalau saya sih mungkin bukan filosofi ya. Kalau saya tuh tipikalnya kalau nggak coba kita nggak tahu hasilnya gitu. Jadi itu aja sih. Jadi sesuatu yang memang saya rasa itu pantas untuk dilakukan dengan konotasi positif, harus saya lakukan dulu tanpa melihat hasilnya dulu gitu loh. Jadi kalau saya prinsipnya kalau nggak coba nih nggak tahu hasil ya mending coba dulu lah gitu. Coba dulu. Ya. Dan jangan melihat uang ya. Jangan melihat uang kalau saya itu. Buktikan gitu. Karya dulu. Setelah karya kita terbukti, baru kita nilai. Nama rezeki itu ngikutin lah dia. Tuhan kena tidur. Ini kadang-kadang memang tidak semua ya. Kadang-kadang anak muda sekarang, berapa nilainya? Kalau nilainya nggak bagus, nggak menarik. Banyakan gitu sih Om, Gen Z sekarang Om. Kerja training 2 minggu, selesai. Nah, dikasih tambahan tugas dikit, dah malas dia. Saya ini nyari pengalaman dulu lah gini. Gitu. Mengeluh. Padahal itu tidak baik. Strawberry di zaman sekarang dibilang itu. Apa itu strawberry? Cepat matang, cepat busuknya. Cepat matang, cepat busuknya. Strawberry ya. Ya artinya
pingin mau, saya mau nih ikut menjadi event organize-nya Goandi. Ya. Begadang 2 hari nyerah. Makanya kemarin waktu saya nyari personal assistant waktu kegiatan kemarin Pica Fest, pertanyaan yang pertama saya tanya itu, kamu paling malam tidur jam berapa, paling pagi bangun jam berapa? Itu dulu. Itu pondasinya kan. Kalau untuk event. Oh iya betul. Ya, dia kan harus ngerunning, dia harus berani pulang terakhir dan harus datang duluan kan kayak gitu. Karena untuk mempersiapkan itu kan perlu orang yang kontrol juga dengan laporan seluas itu gitu. Tuh. Goandi ada nggak sosok inspirasi yang Goandi banggakan di Bali? Sosok inspirasi di Bali. Di Bali nggak ada ya? Ya di mana? Siapa sosok inspirasi yang Goandi? Ayah saya sih. Siapa? Ayah saya sendiri. Bapak? Ya. Kenapa? Ya tipikal pekerja keras. Itu sih. Tipikal pekerja keras karena dia sempat ngomong waktu saya kecil, yang masih saya ingat. Kamu nggak perlu bisa, tapi paling nggak kamu paham. Kamu nggak perlu bisa? Kamu nggak perlu bisa, tapi paling nggak kamu paham. Kata bisa dan paham itu kan beda. Betul. Kata bisa dan paham itu kan beda. Betul. Jadi dia sempat ngomong ke saya, kamu nggak perlu bisa, tapi paling nggak kamu paham. Goandi mau nggak? Ya. Slogan saya. Ya. Hidup itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ya. Saya di persekusi lama nih. Saya tidak bisa nyanyi, tapi saya karena presiden klub bernyanyi di depan orang, pasti dore-dore nadanya. Itu sudah di persekusi lah kita. Masalahnya hidup ini bukan masalah bisa atau tidak bisa. Masalahnya hidup ini saya mau bernyanyi. Berani bernyanyi. Akhirnya saya memaksakan diri terus meskipun dipermalukan, tapi akhirnya belajar di YouTube dan lain sebagainya. Amin sekarang kalau nyanyi minimal bisa didengar meskipun tidak bagus. Artinya apa? Oh ternyata hidup itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Masalah mau apa enggak itu aja. Mau atau enggak, benar. Kalau memang kita mau, bisa itu beriring berjalannya kita dapatkan kemampuan itu. Benar. Setuju ya? Setuju saya, Om. Karena orang hidup tuh cuma satu aja punya, Om. Punya nyali dulu. Kalau nggak punya nyali nggak jalan-jalan. Pernah nggak merasa gagal? Merasa gagal ya pasti pernah, Om. Atau pernah gagal? Pernah gagal dalam konotasi bisnis atau apa dulu nih? Bisnis ya pasti pernah, Om. Pasti pernah ya? Pernah. Bagaimana rasanya dan bagaimana caranya keluar dari situ? Kalau kondisi saya ngedrop ya, artinya input yang saya dapat ini terlalu sedikit kan. Cara saya itu adalah memperluas pergaulan. Dengan semakin banyak pergaulan saya, otomatis inputnya saya jauh lebih banyak dapat. Informasi jauh lebih banyak. Oh ternyata kesalahan yang saya lakukan ini karena ini sesuai dengan pengalamannya dia seperti ini, kayak gitu loh. Kalau saya sih kayak gitu. Berarti belajar dari orang lain? Belajar dari orang lain. Karena saya orangnya nggak suka baca. Saya nggak suka baca. Ya saya jujur aja dong, SD, SMP, SMA saya ranking terakhir om. Tapi sekolah di UNUD? Sekolah di UNUD. Keren dong, pinter dong. Astungkara, karena kenapa di UNUD? Karena apapun kuliahmu, entah itu kedokteran, teknik, ujung-ujungnya pasti masalahnya ekonomi. Makanya saya kuliah di ekonomi. Berarti kalau gagal, jangan diam di rumah. Ya. Jangan stay. Ya. Bergaul saya om. Karena dalam pergaulan itu kita akan menemukan solusi di situ. Solusi di sana. Dan saya juga nggak pernah mikir-mikir kalau orang pingin nanya apa yang sudah saya lakukan dan dilihat positif oleh dia, saya nggak pelit ilmu lah kayak gitu loh. Saya berharap juga saya bergaul dengan seseorang pun juga mereka pun juga mau sharing ke saya kayak gitu sih sebenarnya. Karena ada orang sukses berkata, Andi, ya. Gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Sukses itu bonus. Benar. Setuju saya. Setuju saya. Karena Pica Fest, anggaplah ngadain event begitu. Iya. Berani nggak ya? Benar. Berhasil nggak ya? Iya. Nggak akan punya nyali. Iya. Kalau saya gini om, anak pintar itu belajar dari buku. Anak pintar itu belajar dari buku. Anak yang berhasil atau anak yang berhasil itu belajar dari pengalaman. Anak yang beruntung itu belajar dari pengalaman. Anak beruntung belajar dari pengalaman. Anak yang beruntung itu belajar dari pengalaman. Anak pintar selalu dikalahkan oleh anak beruntung. Betul. Kenapa orang itu beruntung? Ya karena pengalaman itu. Ya. Dia berproses. Berproses yang apa istilahnya ya bergaul lah dengan banyak orang ya kan kayak gitu. Bisnis di dunia kreatif ini kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Karakter yang kuat. Ya. Bekerja dengan hati. Ya. Apa? Berkarya dengan bukti. Tapi bisnis di dunia kreatif ini
seseorang yang bisnis di dunia kreatif ini akan terus terlihat muda. Iya kan, ya. Nyindir kita nih. Kita adalah bisnisnya berantem terus. Apa saran dari anak muda yang pingin terjun di dunia kreatif ini? Karena sekarang lagi tren anak-anak muda pingin menjadi IO, menjadi. Kalau saya sih jadi diri sendiri aja. Saya sih itu aja sih. Jadilah diri sendiri. Habis itu lebih banyak mengembangkan mengembangkan potensi diri. Dengan begitu kalian akan lebih jelas lagi lah apa yang harus kalian lakukan tuh ya, karena ya diri sendiri yang bisa memahami itu gitu loh. Kalian owner diri kita ini ya, CEO diri kita ini ya diri kita sendiri. CEO diri kita lah diri kita sendiri. Kan gitu kan? Betul. Berani nggak ngomentarin? Ngomentarin siapa? Nih sekarang pertanyaan saya. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan anak muda di Bali? Kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya saya rasa sudah cukup mengikuti zaman anak-anak muda sekarang khususnya di Bali ya, apalagi zaman digitalisasi ini. Anak-anak muda mungkin yang jauh di umur dari saya ini udah pinter-pinter banget cari cuan, pinter-pinter banget cari buat peluang-peluang bisnis itu kayak gitu. Cuman kalau kekurangannya mungkin bagi saya ya, yang saya lihat ini sangat cepat merasa puas ya kayaknya. Itu yang membuat orang tuh jadinya setuju saya. Zonanya nyaman ya jadinya ya. Setuju. Itu sih. Sangat cepat merasa puas dan sangat cepat merasa frustasi. Betul itu. Itulah yang menyebab tingkat kasus bunuh diri di Bali tertinggi. Nah, itu dong. Karena frustasi itu. Tidak tahan atas kegagalan-kegagalan. Padahal kegagalan itu kan hanya penundaan kesuksesan saja. Benar. Tidak ada hidup itu gagal karena kita memiliki dan diberi kesempatan untuk mengalaminya. Itu kan kesuksesan. Ya. Oh, saya sekarang touring ke Banyuwangi, hujan lebat, sampai di Banyuwangi basah kuyup. Itu kan memang tiba-tiba Andi ngomong, rasain lo hujanan nasnya. Tetapi kan saya punya pengalaman di situ. Iya. Daripada Andi diam di rumah, berarti kan tidak ada yang gagal di sini. Begitupun juga yang namanya sebuah usaha. Ternyata tidak ada yang namanya kegagalan itu. Yang ada adalah penundaan atas kesuksesan. Kita dikasih kesempatan aja mencoba, itu sudah keberuntungan. Daripada tidak ada kesempatan itu. Tidak ada kesempatan. Berarti janganlah cepat menyerah ya. Jangan cepat menyerah. Karena menurut saya hidup itu sebatas kesempatan. Jadi setiap ada kesempatan itu ya harus kita lakuin. Ini kan karakternya kuat saya lihatnya. Membangun karakter dan karya yang otentik di era digital ini kan tidak mudah deh. Ini alami apa memang dibuat-buat? Alami, nggak ada buat-buat. Alami. Saya juga nggak tahu bisa sampai setitik ini sekarang. Nggak ngerti juga. Tapi balik sih karena circle ya, pergaulan teman-teman, saling ngasih tahu gitu. Saya kasih tahu sekarang. Salah satu, Andi kan nggak menyadari. Kalau saya karena konsultan bisnis, lawyer, ketemu dengan banyak orang. Tahu nggak di mana letak entah itu alami, entah itu proses karakter Andi yang kuat? Nggak tahu saya. Pertama adalah punya nyali, berani mengolah banyak orang. Dirimu tuh berani, wah kamu begini mengolah banyak orang. Padahal dirimu sendiri nggak tahu benar apa enggak. Tetapi berproses. Terus dirimu berani mengambil yang nama sebuah keputusan, berani rugi. Karena saya ingin menunjukkan sebuah bukti. Dan berprosesnya waktu, Andi itu memiliki yang namanya pengalaman menggerakkan ribuan massa. Menggerakkan ribuan massa ini kan sebuah proses. Rasa percaya diri itu tumbuh apa enggak? Kalau kita tidak percaya diri, jangankan menggerakkan massa, menggerakkan 1-2 orangnya kita tidak mampu. Itu adalah proses-proses kenapa kita memiliki karakter yang kuat. Artinya apa yang mau saya bilang? Kalau mau menjadi karakter yang kuat, semakin keras beton yang kamu hantam di depan, artinya semakin banyak permasalahan yang kita bisa selesaikan dan kita hadapi, karakter kita semakin kuat di situ. Setuju ya? Setuju. Karena saya yakin Andi yang ke-9 ini, satu event Pica Pes tahun ini aja pasti sudah disibukkan mungkin dari 7 bulan sebelumnya udah persiapan. Januari kita sudah start. Januari?
Untuk event di bulan Juli. Nah, Akhir Juli. kan tidak mudah. Beban mental dan moral itu. Ya. Yang paling sulit tuh ya nyatuin visi misi ke 14 orang ini. Nah, disitulah Karena ada ego di sana, ada macam-macam lah di sana. Jadi saya ngomong ke teman-teman, yuk kita mau running nih event gede, ngelibatin masyarakat banyak, apalagi sampai ngelibatin pemerintahan juga. Yuk kita setiap ada keputusan kalian care aja lah, ngomong apa kayak gitu loh. Jangan ngomongnya di belakang, ngomongnya di depan kayak gitu kan. Terus ayo bersikap lebih dewasa lagi semuanya. Kalau ada masalah ngomong, gitu aja sih. Kata-kata itu tidak mudah. Ucapan itu tidak gampang. Ya. Apa yang kita sampaikan bisa jadi menyinggung perasaan orang. Benar. Pernah nggak, Dik, merasa ditinggalkan oleh mereka? Merasa tidak didengarkan oleh mereka? Merasa pernah, kok saya sendirian ya rasanya? Mungkin pernah, cuman nggak terlalu gini sih. Saya tipikalnya gini Om, memang sih perasa ya kalau saya, cuman kalau memang udah sesuatu yang memang sudah saya anggap itu cocok untuk dijalankan, mereka nggak support saya coba dengan cara saya yang lain kayak gitu sih Om. Jadi nggak nyerah sampai di situ gitu loh istilahnya. Berarti apalagi nih ya? Jangan pernah berhenti berinovasi. Ya. Kadang apa yang kita lakukan merasa membosankan buat yang lain. Nah. Itu alamin, Dik. Ya. Ngeliat muka kita aja orang bisa bosen. Ya. Tapi ya sekali-sekali rambut disemir lah biar nggak lihat orang bosan. Lo kan tiba-tiba lihat orang bosan kita, ya telinga ditindih lah. Itulah inovasi. Ya. Begitupun mental. Mental ya. Mental kita kan kalau kita mental serius terus bosan juga orang. Ya, benar. Sekali-sekali joke lah. Jokes ya. Sekali-sekali nakal dikit nggak apa-apa. Nih, saya pingin belajar nih dari Andi. Aduh. Ini dikasih tanda sama Cynthia, tapi tidak apa-apa lah diperpanjang. Artinya gini, dari tadi saya mendengar Go Andi ini kan membuat yang namanya sebuah branding. Branding itu tidak gampang ya. Oh ternyata branding itu hanya proses alami yang saya mau pakai untuk untuk memotivasi diri saya. Oh ternyata menjadi sebuah branding. Saya di podcast ini, saya di podcast ini pingin sekali mengajak anak-anak muda dari siapa aja, saya akan kasih kesempatan kepada mereka untuk berani bicara. Jadi saya baru dapat inspirasi kalau kemarin karena saya lawyer, bicara cerdas pasti ada solusi. Itu kan pancingan untuk mereka. Oh, saya nih orangnya bicara cerdas. Dan kalau kalian ada masalah datang ke kita pasti ada solusi. Itu agak sedikit ada promosi di situ. Ya, pasti tahulah. Tapi diselimuti dengan kehalusan itu. Yang mau saya sekarang pingin sekali membuat ini sebuah menjadi lifestyle. Lifestyle dalam arti gaya hidup. Gaya hidup yang mau saya coba tanam ke teman-teman dengan adanya Andi datang ke sini, dengan adanya kemarin si Ari ya. Oh, anak-anak muda yang kreativitas inovasi berani bicara. Kalau kalian berani bicara, berarti kalian berani naik kelas. Itu yang mau saya buat dalam podcast dan gaya hidup. Supaya apa? Supaya mengajak anak-anak muda Bali. Saya sudah keliling Indonesia, berkasus, belajar. Saya sekarang juga belajar. Besok kita tanggal 15 ini ya. 15 ada inaugurasi saya. Umur segini kita baru inaugurasi. Artinya tidak pernah berhenti belajar di luaran sana. Dan saya tahu bukan berarti kita lebih bodoh, tidak. Tapi memang communication skill kita tuh harus diasah terus. Benar. Ya, benar. Andi aja saya ajak komunikasi. Oh, kamu punya potensi karakter yang kuat karena saya melihat banyak orang untuk communication skill. Tanpa Andi memiliki komunikasi yang bagus, tidak mungkin bisa mengarahkan begitu banyak orang. Nah, yang pingin mau saya, entah itu Andi jawab sekarang atau PR ya, berani bicara, berani naik kelas, yuk kita hadir ke podcast. Itu pingin saya sampaikan ke teman-teman, ke generasi anak muda, sehingga siapapun yang datang kita akan ajak ngobrol kayak begini. Karena kalau menurut saya berani bicara, berani naik kelas kan gitu Om ya. Kalau menurut saya tuh anak muda tuh cuma perlu wadah aja Om.
Om bikin podcast seperti ini kan sudah salah satu bentuk wadah sebenarnya. Ya kan? Wadah, di mana wadah ini dari segala macam permasalahan yang mereka punya, ya Astungkara bisa diberikan solusi oleh Om sendiri kayak gitu kan, selaku lawyer kayak gitu kan. Nah, itu bagus sebenarnya gitu loh. Yang penting sekarang orangnya siapa kan gitu aja sekarang. Dan mereka bisa berbagi atas pengetahuan mereka. Ini kan aksi sosial bentuk kebermanfaatan kita ya. Hidup kita untuk apa? Untuk memperkaya diri kan sudah cukup. Bukan cukup ya. Apapun yang kita lakukan saat ini ya sudah syukur. Tidak kurang lah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah bermanfaat apa belum? Nah, itu yang paling penting. Ini sekarang kan kalau Andi anggaplah berbagi kayak begini. Tidak mungkin tidak bermanfaat. Kita bicara tentang karakter, kita bicara personal branding, kita bicara tentang proses, kita bicara tentang kegagalan dan ketakutan, kita bicara tentang bisa apa enggak. Tapi pertanyaannya apakah dirimu berhenti? Enggak. Nah. Ya, Astungkara masih. Nah, penting sehat. Artinya kan kita bisa berbagi di situ. Itu ya. Iya, siap. Ada yang mau disampaikan nggak, Dik? Karena apa? Kalau saya sendiri, kalau pemerintah menonton ini ya, kita tidak boleh malu untuk belajar kepada siapapun. Betul. Meskipun kita belajar kepada anak-anak, kepada remaja, bahkan orang yang berada seolah-olah levelnya di bawah kita, seolah-olah. Padahal masing-masing orang punya potensi kelebihannya sendiri-sendiri. Maksudnya gini, sekarang kita bicara masalah sampah problem. Benar. Nggak ada salahnya analoginya Picapes kita pelajari, kita panggil, kita undang. Karena di situ ada inovasi kreativitas. Itu yang penting kalau didengar sama teman-teman pemerintahan. Undang anak-anak muda, kreativitas dan ide itu yang gila-gila itu justru datangnya dari anak muda. Karena kita orang tua selalu berpikiran kita yang serius-serius. Benar. Ya. Benar. Ada yang mau disampaikan nggak apa aja lah untuk closing statement, Dik? Closing statement saya sih dalam podcast ini sih apapun yang teman-teman lakukan ya dari berbagai macam prosesi kan ya. Menurut saya sih tadi kan saya sudah sempat kan bekerja dengan hati, berkarya dengan bukti kan itu. Jadi kalau dengan hati kalian itu yang bekerja, ditunjanglah dengan buktinya apa yang sudah kalian pernah lakukan kan seperti itu. Terus yang terakhir mungkin kerja yang baik akan terlihat sempurna apabila dikerjakan dengan desain. Jadi segala sesuatu apapun yang kalian buat itu direncanakan sematang-matangnya mungkin, karena kesempurnaan itu hanya kita yang tahu. Kesempurnaan itu orang lain yang akan menilai, sedangkan kegagalan dan proses itu hanya kita yang tahu semuanya. Jadi itu akan terlihat sempurna di depan semua orang. Kayak gitu. Pengakuan itu bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang bisa kita wujudkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Adi, thank you. Siap. Thank you.